Pemirsa, banyaknya keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. DPRD Jakarta mendesak pemerintah provinsi melakukan perbaikan sistem kesehatan. Supaya kita tahu BPJS ini kan. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional. Masyarakat Jakarta yang pengguna, terutama bagi pengguna BPJS yang ingin berobat di RSUD yang di Jakarta, tidak ada lagi yang terjolimi, yang ditolak-tolak dengan alasan yang tidak jelas. Dan saya harapkan juga Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta tidak ada drama-drama lagi lah. Gitu. Makanya dengan uang itu, pendapatan yang 3 triliun sekian. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan dari Konfederasi Serikat Buruh Internasional atas dukungannya terhadap kebebasan berserikat dan demokrasi buruh. Yang akan disertai dengan dokumentasi foto. Penghargaan diserahkan langsung Sekjen International Trade Union Confederation, Soya Yoshida di Jakarta. Kapolri dinilai berperan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan serta membuka ruang demokrasi bagi buruh. Selain dihadiri 25.000 buruh, acara juga dihadiri penasihat Kapolri sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Penyerahan penghargaan dari Mr. Soya Yoshida as the General Secretary of kolaborasi selama ini dengan rekan-rekan buruh yang tentunya kita tahu bahwa buruh adalah tulang punggung perekonomian Indonesia akan terus terjaga, dan kita tentu berharap di tengah situasi dinamika global yang ada kita semua terus bisa bersinergi. Dan memang buruh mengakui Kapolri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sangat luar biasa, pendekatan sangat persuasif, dan diutamai Des Tenaga Kerja dan penyaluran PHK yang dalam waktu dekat Pak Kapolri bersama kami akan menyalurkan kembali 1.500 pekerja ter-PHK untuk bekerja. Masyarakat penyelamat aset negara, pemirsa, menggugat PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait masa konsesi jalan tol yang habis pada akhir Maret lalu. Namun kuasa hukum PT CMNP Tbk, Ariski Kurniawan, menyebut gugatan belum memenuhi syarat formil sebagai gugatan warga negara. Komite Masyarakat Penyelamat Aset Negara menggugat PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu poin utama gugatan menyangkut masa konsesi pengelolaan Jalan Tol Cawang Tanjung Priuk yang dinilai seharusnya telah berakhir pada 31 Maret 2025. Anggota Tim Advokasi Penyelamat Aset Negara, Neti P. Lubis, menjelaskan berdasarkan pasal 50 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, yakni jalan tol yang masa konsesinya telah habis, wajib dikembalikan kepada negara. Pemerintah memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan. Sekiranya nanti majelis hakim di saat menyidangkan perkara ini agar diputuskan dengan seadil-adilnya, dan memohon pemeriksaan untuk lebih detail dari pihak Pengadilan Jakarta Pusat. Namun kuasa hukum PT CMNP Tbk, Ariski Kurniawan, menyatakan gugatan tersebut merupakan citizen lawsuit atau gugatan warga negara yang menilai adanya tindakan melawan hukum dan merugikan kepentingan publik. Gugatan ini cacat formil yang tentunya nanti akan kami sampaikan kepada persidangan, ditujukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait pihak-pihak maupun hal-hal yang dimintakan.
PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur, terutama dalam pengelolaan jalan tol. Tim Liputan, Ayus melaporkan.